برحمته وأنزلنا من السماء Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa manittaba'ah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Uhayyikum jami'an bi tahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya ikhwan dan akhwat sekalian, pemirsa Masjid TV media dakwah untuk Islam yang rahmatan lil alamin. Kali ini saya ingin bercerita tentang seorang pemuda yang mati syahid, yang jasadnya dikerumunin burung. Nah, sebelum saya lanjutkan ya cerita saya, ikhwan dan akhwat sekalian, silahkan subscribe, ya, like, komen, dan jangan lupa juga share ya video ini. Nah, para ikhwan dan akhwat sekalian, saya, Anda, dan setiap muslim tentu merindukan mati syahid. Begitu juga dengan anak muda ini. Bukan hanya dia yang bercita-cita syahid di jalan Allah, ibunya pun berharap dan bahkan bahagia jika kelak putra tercintanya itu meraih mati syahid yang merupakan cita-cita mulianya. Nah, sebenarnya pelaku utama ya dari kisah ini itu adalah seorang ibu atau sang ibu. Nah, untuk itu Imam Ibnul Jauzi rahimahullah dalam kitabnya Sifatus Sofwah menulis kisah yang diriwayatkannya dari Abu Qudamah tersebut. Lalu Ibnul Jauzi memasukkannya ke dalam bab tentang kisah para perempuan pilihan yang ahli ibadah. Maka kisah tentang kesuksesan pemuda ini meraih syahid itu adalah juga kisah tentang kesuksesan seorang ibu yang mendidik anaknya. Nah, maka izinkan saya memulai kisah ini dari sosok sang ibu. Nah, ibu ini adalah seorang wanita dari negeri Syam, tepatnya di kota Riqqah yang sekarang menjadi salah satu kota bersejarah di negara Suriah. Nah, di masanya peperangan itu cukup sering terjadi. Ya, sebagai seorang wanita, ia sadar ya, medan juangnya, medan jihadnya itu bukan dengan mengangkat senjata. Namun situasi itu, keadaan dirinya itu tidak menghalanginya untuk bisa berpartisipasi di dalam jihad. Ia pun berpikir langkah apa yang bisa dilakukannya dalam membantu jihad. Nah, tapi tetap tidak menyimpang dari fitrahnya sebagai seorang wanita. Nah, satu ketika gelora jihad wanita ini tersulut api semangat yang dinyalakan oleh seorang komandan perang saat itu yang bernama Abu Qudamah. Kesatria dari Syam ini memang berkunjung ke berbagai daerah untuk menghimpun kekuatan. Nah, dengan penuh gairah ia sadarkan banyak orang akan urgensi jihad, akan pahalanya yang begitu besar dan keutamaan syahid di jalan jihad. Tanpa ia sadari, tanpa Abu Qudamah sadari, ruh jihad yang ia hembuskan itu berhasil menembus relung hati seorang wanita tersebut. Nah, hingga saat Abu Qudamah itu tengah berjalan kembali ke rumahnya, tiba-tiba wanita itu memanggil, "Wahai Abu Qudamah." Dalam hati Abu Qudamah berkata, ini adalah tipu daya setan, sebab ia tahu suara seorang wanita itu aurat. Nah, ia tidak ingin tergoda oleh suara itu. Ia pun enggan menjawab panggilan tersebut. Hingga wanita itu pun terus berjalan mendekati Abu Qudamah. Sampai akhirnya Abu Qudamah berhenti. Nah, para ikhwan,
rupanya wanita itu hanya ingin menyerahkan sepotong lembaran tulisan kepadanya dan satu bungkusan yang Abu Qudamah tidak tahu apa di dalamnya. Lalu wanita itu pergi, Abu Qudamah pun dihinggapi penasaran sebab wanita tadi pergi sambil menangis. Apa gerangan isi lembaran itu? Ia pun membuka lembaran tersebut dan apa yang tertulis di dalamnya? Kata wanita tadi, sungguh engkau telah mengajak kami berjihad dan bersemangat mencari pahalanya. Namun aku tidak bisa melakukan itu dan kuputuskan untuk menyerahkan sesuatu yang lebih baik dari hal itu, yaitu 2 ikat rambutku. Sengaja kugulung keduanya agar bisa kau jadikan pengikat kudamu. Semoga Allah Ta'ala melihat ikatan rambut yang mengekang kuda yang kau gunakan untuk jihad itu, lalu Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosaku. Para ikhwan, sulit dibayangkan ada ide seperti itu muncul dari benak siapapun. Banyak cara yang orang bisa lakukan untuk membantu jihad, dengan uang, dengan kendaraan, dengan senjata, atau dengan obat-obatan. Tapi wanita ini berpikir tentang hal yang tidak biasa, yaitu membuat tali kekang kuda, membuat tali kekang kuda dari ikatan rambutnya. Barangkali mungkin tidak ada harta yang ia miliki yang layak diserahkan untuk jihad, atau mungkin ia ingin ada di antara anggota tubuhnya yang bisa turut berjihad. Jika benar seperti itu, tentu hanya rambutnya lah yang mungkin bisa ia serahkan. Tapi bagaimana caranya rambut bisa dimanfaatkan untuk jihad? Nah, maka muncullah ide untuk mengepangnya hingga seperti berbentuk tali. Nah, dengan tali yang terbuat dari rambutnya itu, siapapun bisa menggunakannya untuk kekang kuda. Nah, para ikhwan dan akhwat sekalian, esok paginya saat pasukan tengah berbaris dan siap untuk berperang, Abu Qudamah dikejutkan oleh sosok remaja yang berdiri di antara mereka. Tentu saja jihad itu bukanlah medan perang bagi remaja belia. Jihad itu membutuhkan kedewasaan, membutuhkan keberanian, membutuhkan ketangkasan, pengalaman dan kekuatan fisik yang prima. Sebab resiko yang ditanggung bukan hanya luka atau cacat, bahkan juga nyawa. Maka tak terbayangkan ada seorang remaja belia yang mau dan sanggup menanggung resiko itu, kecuali dalam hatinya telah mengakar kuat obsesi meraih puncak kemuliaan berupa mati syahid. Nah, Abu Qudamah ragu nih, remaja ini sanggup nggak merasakan ganasnya medan perang. Ia pun mendekati remaja itu dan mengajaknya berpikir bahwa dirinya yang masih belia bisa saja mati terinjak-injak kuda perang. Maka Abu Qudamah meminta remaja itu untuk pergi meninggalkan barisan dan kembali ke rumahnya. Tapi apa para ikhwan? Remaja ini bergeming. Malah dengan gagah ia berkata kepada Abu Qudamah, "Apa kau perintahkan aku untuk kembali?" Sedangkan Allah Ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, idza laqitumul ladzina kafaru zahfan fala tuwalluhumul adbar. Wa may yuwallihim yawma idin duburahu illa mutaharrifan liqitalin aw mutahayyizan ila fi'atin faqad ba'a bi ghadabin minallahi wa ma'wahu jahannam wa bi'sal masir." Yang artinya, hei orang-orang yang beriman, apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir yang akan menyerangmu, maka janganlah kamu membelakangi mereka. Ya, artinya mundur. Dan barang siapa mundur pada waktu itu, kecuali berbelok untuk siasat perang atau hendak menggabungkan diri dengan pasukan lain, maka sungguh orang itu kembali dengan membawa kemurkaan dari Allah Ta'ala. Tempatnya ialah neraka jahanam, dan neraka jahanam itu adalah seburuk-buruknya tempat kembali.
Nah, para ikhwan dan akhwat sekalian, remaja ini semakin tak terbendung. Tanpa ragu, ia justru berkata kepada Abu Qudamah, "Hai Abu Qudamah, utangi aku 3 anak panah." Apa kata Abu Qudamah? Anak muda, sempat-sempatnya di saat perang engkau justru berhutang padaku. Ya, Abu Qudamah menolak permohonan remaja itu. Tapi remaja itu enggan beranjak dari tempatnya. Dia begitu optimis bahwa dirinya bisa membunuh musuh meski usianya terlalu belia dan tak punya pengalaman di medan perang. Nah, Abu Qudamah akhirnya mengalah, tapi ia mengajukan syarat pada remaja itu. Apa itu syaratnya? "Hai remaja, hai anak muda, jika Allah anugerahkan untukmu syahid, maka syafaatilah aku di hari kiamat." Ini di genggaman anak muda itu sudah ada 3 anak panah yang diberikan oleh Abu Qudamah. Tak menunggu lama, ia tembakkan anak panah pertamanya dan berhasil bersarang di tubuh lawan. Apa kata anak muda itu? "Hai Abu Qudamah, assalamualaikum," teriak remaja itu. Bahkan anak muda ini sukses membunuh 2 musuh lagi dengan 2 anak panah yang tersisa ya pada dirinya, dan ia mengulangi kata-katanya kembali kepada Abu Qudamah itu. "Hai Abu Qudamah, assalamualaikum." Tapi remaja ini pada akhirnya tak mampu menolak keganasan perang. Dari arah tak terduga, sebuah anak panah meluncur mengenainya. Ia pun jatuh tersungkur seketika. Ya, melihat keadaan remaja ini yang terkapar, Abu Qudamah pun mendekatinya. "Wahai anak muda, jangan lupa pesanku," ujar Abu Qudamah, mengingatkannya soal syafaat ya yang ia syaratkan padanya sebagai ganti dari 3 anak panah yang diberikannya kepada anak muda itu. Kata anak muda itu dalam keadaan nafas tersengal-sengal, "Tentu saja, tapi aku minta tolong padamu. Jika kau pulang ke kota nanti, temuilah ibuku dan sampaikan salamku padanya. Lalu ceritakan ya padanya apa yang terjadi padaku. Dialah wanita yang memberimu gulungan rambutnya untuk kau gunakan sebagai tali kekang kudamu." Terang remaja ini dengan nafas yang tersengal-sengal, yang pelan-pelan kemudian meninggalkan remaja itu hingga akhirnya remaja itu mati. Lalu tibalah ajal remaja itu. Remaja ini syahid menyusul ayahnya yang lebih dulu syahid di tahun sebelumnya. Nah, para ikhwan sekalian, ada peristiwa aneh terjadi usai pemakaman anak muda ini. Belum jauh Abu Qudamah meninggalkan makam remaja itu, tiba-tiba tanah makamnya bergerak, menganga dan memuntahkan jasad anak muda ini. Jasad itu pun terlempar ke permukaan tanah. Tentu saja orang-orang yang melihat kejadian itu sangat terkejut. Di antara mereka ada yang mengira mungkin remaja ini pergi berperang tanpa izin ibunya. Akibatnya bumi enggan menelan jasadnya. Namun Abu Qudamah yang tahu betul kegigihan remaja itu tak ingin berpikir negatif. Ia lalu mendekati jasad remaja itu, lalu ia tunaikan sholat 2 rakaat dan berdoa kepada Allah Ta'ala, memohon kebaikan untuk remaja ini. Tiba-tiba, para ikhwan sekalian, Abu Qudamah mendengar suara yang tak jelas sumbernya berkata, "Hai Abu Qudamah, pergilah, tinggalkan wali Allah tersebut." Nah, kejadian aneh terjadi lagi para ikhwan sekalian. Apa itu? Jasad pemuda ini dikerumunin burung-burung yang memakan dagingnya. Apa yang sebenarnya terjadi pada remaja ini? Hal baikkah atau hal buruk? Abu Qudamah pergi dengan menyimpan rasa penasaran yang mendalam. Sesampai Abu Qudamah di kota, ia segera mendatangi rumah ibu dari remaja itu
Dan setibanya di kediaman ya ibu itu, ada seorang wanita muda atau pemudi yang tak lain adalah saudari dari remaja itu datang menyambut Abu Qudamah. Lalu pemudi ini atau saudari remaja itu memanggil sang ibu sembari berkata, "Ibu, itu Abu Qudamah datang tanpa ada saudaraku bersamanya. Tahun lalu kita terkena musibah karena ayahku yang syahid. Kini giliran saudaraku yang syahid." Sang ibu pun keluar dari rumah dan menemui Abu Qudamah. "Apakah kau kemari hendak menyampaikan berita duka atau kabar gembira?" tanya ibu itu kepada Abu Qudamah. Ibu ini seperti tahu ya putra tercintanya itu telah bertemu dengan Abu Qudamah di medan jihad. Lalu apa kata Abu Qudamah? "Apa maksudnya, Bu?" Abu Qudamah sama sekali tak memahami makna pertanyaan itu. "Apakah kau kemari hendak menyampaikan berita duka atau kabar gembira?" Kata ibu itu, "Jika dia tewas, maka sampaikanlah dukamu padaku. Tapi jika dia gugur syahid, ucapkanlah selamat untukku." Terangnya dengan asa besar putranya itu menjemput syahidnya. Dengan sergap Abu Qudamah menjawab, "Dia gugur sebagai syahid." Ia begitu yakin ya keadaan yang menimpa remaja itu membuktikan syahidnya. Kalau begitu apa buktinya? Sang ibu ingin memastikan apakah dia akan bahagia karena syahidnya ataukah sedih karena tewasnya. Kata Abu Qudamah, "Bumi tidak menerima jasadnya, lalu burung-burung memakan dagingnya dan menyisakan tulangnya, lalu aku mengubur sisanya." Wanita itu pun senang. "Alhamdulillah," katanya. Ia bersyukur putranya itu meraih syahid. Keadaan yang menimpa putranya ya ia yakini betul sebagai tanda syahidnya. Lalu apa yang menjadi dasar baginya untuk bahagia karena peristiwa aneh yang terjadi pada jasad putranya itu? Mengapa dia merasa yakin bahwa itu adalah keadaan yang baik yang menunjukkan syahidnya anaknya? Nah, sebuah kantong besar diserahkan Abu Qudamah kepada wanita itu. Nah, isi dari kantong itu adalah sebuah benda berharga yang turut mengantar putranya syahid. Apa itu? Sebuah baju perang dan sebuah borgol. Untuk apa borgol itu? Kata ibu tadi, "Setiap malam putraku ini mengenakan baju besi dan mengekang dirinya dengan borgol." Lalu ia pun bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia berkata, "Ya Rob, kumpulkanlah diriku di perut-perut burung." Cerita sang wanita mengenang ya perjuangan putranya yang ingin mewujudkan mimpi syahid. Nah, keyakinan wanita itu akan syahid ya putranya, dan kalimat doa putranya itu bukan tanpa dasar, ikhwan. Harapan itu berangkat dari sebuah hadits ya, di mana yang artinya telah mengabarkan kepada kami, yaitu Sa'id bin Amr dari Syu'bah, dari Sulaiman, dari Abdullah bin Murrah, dari Masruq. Ia berkata, "Kami bertanya kepada Abdullah mengenai ruh seorang syahid. Seandainya bukan Abdullah, maka tidak ada seorang pun yang menceritakan kepada kami." Lalu kata Abdullah, "Arwah asyuhada indallahi yaumal qiyamah fi hawasili tayri khudrin laha qanadil mu'allaqah bil arsy tusrah fi ayyil jannah sya'u thumma tarji'u ila qanadiliha fayusrifu alaihim rabbuhum fayaqulu alakum hajah turiduna syai'an fayaquluna la illa an narji'a ila dunya fa nuqtal marratan ukhra." Ruh para syuhada itu berada di sisi Allah pada hari kiamat. Mereka berada di rongga-rongga burung hijau yang memiliki sarang-sarang yang bergantungan di arsy,
burung-burung tersebut terbang di surga sekehendak hati mereka, kemudian kembali ke sarang-sarangnya. Kemudian Allah Tuhan mereka menampakkan diri kepada mereka dan berfirman, apakah kalian memiliki kebutuhan? Kalian menginginkan sesuatu? Lalu ruh para syuhada itu mengatakan, tidak, kecuali kami ingin kembali ke dunia dan terbunuh atau syahid sekali lagi. Nah, para ikhwan dan akhwat sekalian, inilah kisah seorang pemuda dan ibunya dan juga seorang kesatria bernama Abu Qudamah yang memberikan hikmah dan pelajaran yang begitu berharga kepada kita tentang betapa keinginan atau harapan dan cita-cita untuk mati syahid itu adalah satu perjuangan yang harus kita wujudkan. Tetap dengan tawakal bahwa bagaimana ajal kita nanti Allah Subhanahu wa taala akan ambil, tapi kita terus berjuang istiqomah untuk menjemput syahid seperti yang dilakukan oleh anak muda itu. Dan apabila tidak bisa, ya seperti yang dilakukan oleh ibunya yang memberikan tali yang terbuat dari rambutnya ya untuk keperluan jihad, atau segala hal yang kita miliki untuk keperluan jihad, dakwah dan lainnya. Atau seperti Abu Qudamah yang ya mengubarkan ya semangat jihad ke banyak orang termasuk wanita dan anak muda itu. Semoga kisah ini memberikan inspirasi bagi ikhwan dan akhwat sekalian, terutama sekarang ya belum lama ya terjadi peristiwa pengeboman atau peristiwa operasi militer Zionis Israel ke Gaza yang menyebabkan 43 syahid dan ada 5 atau 6 diantaranya adalah anak-anak dan remaja. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengantarkan mereka menjadi syuhada, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan atau mewujudkan cita-cita kita mati dalam keadaan syahid sebagaimana yang dialami anak muda tadi dan saudara-saudara kita yang ada di Gaza. Barakallahu fikum, hadanallahu yakum wa lafu minkum, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء